Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiatina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir kita adalah tentang zakat tanaman dan buah-buahan. Nah, kita akan bergeser ke bab berikutnya, yaitu tentang zakat hewan ternak, zakatul hayawan. Ja'atil ahaditsus sahihatu musrihatan bi ijabiz zakati fil ibili wal baqari wal ghanam wa jama'atil ummatu alal amali biha. Ada beberapa hadis sahih yang tegas menyebut tentang wajibnya zakat untuk ternak onta, sapi dan kambing. Dan karena itu umat Islam sepakat bahwa zakat ini harus dikerjakan. Wa yushtaratu li ijabiz zakati fiha, dengan ketentuan, dengan syarat antablugha nisaban, sing jelas harus mencapai nisab. Jadi nisab tetap ada. Wa ayyahula 'alaihal haulu. Yang kedua, mencapai haulnya, mencapai waktu 1 tahun. Wa antakuna saimatan ay ra'iyatan minal kala'il mubahi fi aktsaril am. Yang ketiga, dia diberi makan ya dari rumput-rumputan, dari makanan ya, atau di di ngon, di padang rumputan yang halal, yang mubah ya. Wal jumhuru ala i'tibari hadza syarti wa lam yukhalif fihi ghairu Malik wal Lais. Jadi karena itu jumhurul ulama sepakat dengan syarat ini. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana
syarat-syaratnya, nisabnya, kalau onta seperti apa, kalau sapi seperti apa, dan kalau kambing seperti apa. Meskipun sekarang jenis ternak itu bisa lebih banyak lagi, harganya bisa melampaui. Ada yang ternak kerbau, kalau di Sulawesi bisa ratusan. Ada ternak kuda. Weh, sekarang ada lebih banyak lagi, ada ternak lele. Nah, ini kan menjadi problem baru. Ini nanti masuk di dalam zakat hewan ternak atau zakat perdagangan bisnis. Ya, kalau dinasnya pemerintah ya, ya, apakah masuk peternakan atau pertanian. Tapi yang jelas itu semua jenis usaha, semua jenis pekerjaan yang menghasilkan harta yang halal, rizki yang halal, bila mencapai nisab itu wajib keluar zakat. Bahkan kalau sekarang sulit kita temukan orang punya di Indonesia ya. Kalau di Saudi mungkin masih bisa. Kalau di Australia masih banyak. Jadi orang berternak domba, kambing itu bisa ribuan di sana. Di Saudi orang beternak onta itu ya ratusan. Kalau di sini hampir nggak ada. Ya 1-2 perusahaan besar. Tapi yang kecil-kecil itu ya paling 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 5 itu sudah banyak, 6 sudah banyak, 10. Tapi hasilnya sudah cukup besar. Sebaliknya nanti ada jenis ternak yang lain seperti lele, seperti ikan hias, seperti koi yang mahal harganya, ya, atau jenis usaha apapun, ternak apapun yang itu memang menjadi mata pencaharian utama dan menguntungkan, gitu ya. Ada banyak yang aneh-aneh, banyak sekarang. Ya. Hewan yang dulunya tidak diperhitungkan untuk diternak, gitu ya, sekarang sudah banyak. Ya, ya berbagai macam lah. Untuk pakannya burung itu diternak juga, ada macam-macam. Tapi kita lihat dalilnya dulu. Biasanya dari dalil yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dari situlah nanti bisa dikias namanya. Dalam istilah fikih itu ada namanya kias, analogi, dianalogikan. Zakatul ibili, ya. Zakat unta. La syai'a fil ibili hatta tablugha khamsan. Fa idza balaghat khamsan sa'imatan wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha syatun. Fa idza balaghat 'ashran fa fiha syatani. Wa hakaza kullama zadat khamsan zadat syatan. Fa idza balaghat khamsan wa 'ishrin fa fiha bintu makhadin wa hiya allati laha sanah wa dakhalat fi tsaniyah au ibnu labunin wa huwa allazi lahu sanatani
wa dakhala fi tsalitsah. Fa idza balagat sittan wa thalathin fa fiha ibnatu labunin wa fi sittin wa arba'ina huqqatun wa hiya allati laha thalathu sinin wa dakhalat fir rabi'ah wa fi ihda wa sittina juz'atun wa hiya allati laha arba'u sinin wa dakhalat fil khamisah wa fi sittin wa sab'ina binta labunin wa fi ihda wa tis'ina huqqatani ila mi'ah wa ishrin. Sampai situ dulu. Dalam hal zakat untuk ternak onta, ontanya tentu saja onta dewasa. Onta itu dalam bahasa Arab ada istilahnya sendiri-sendiri. Kalau kurang dari 5 tahun usianya itu belum onta, belum ibil, gitu ya. Belum ibil, belum nakoh. Ya, ibil itu onta jantan, nakoh itu onta betina. Nanti anak-anaknya baik jantan maupun betina itu punya istilah sendiri-sendiri sesuai usianya. Nah, itu bahasa Arab itu ya. Itu bahasa Arab. La syai'a fil ibili hatta tablugha khamsan. Tidak perlu keluar zakat untuk unta hingga jumlah unta ibil itu 5 ekor. Fa idza balagat khamsan, kalau dia sudah mencapai jumlah 5 ekor dan sudah masuk 1 tahun kepemilikannya, jadi 5 ekor itu dimiliki selama 1 tahun. Fafiha syatun, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ya. Fa idza balagat ashran, kalau sampai 10 ekor sudah masuk 1 tahun juga, maka fafiha syatani, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Demikianlah seterusnya, setiap bertambah 5 ekor maka bertambah 1 ekor kambing. Berarti 15, 20. Fa iza balagat khamsan wa ishrin, tapi kalau sudah masuk 25 ekor, fa fiha bintu makhadin. Ya. Maka beda lagi nanti. Ya. Maka zakatnya kalau sudah 25 ekor, ya, zakatnya adalah bintu makhad. Bintu itu berarti anak perempuan. Kalau hewan betina, gitu ya. Betinanya unta, tapi yang umurnya 1 tahun sampai hampir 2 tahun. Itu namanya makhot. Ya. Au ibnu labunin, atau kalau tidak yang jantan yang usianya
2 tahun mau masuk tahun ketiga. Itu kalau 25 ekor. Itu sampai usianya, sampai jumlahnya 35 ekor. Kenapa? Kalau yang betina lebih dari 1 tahun menjelang 2 tahun. Kalau yang jantan 2 tahun menjelang 3 tahun. Fa idza balagat sittan wa thalathin, kalau sudah sampai angka 36 ekor, fa fiha ibnatu labunin, maka zakatnya adalah ibnatu, berarti betina, anak betina labunin. Labunin yang usianya 2 sampai 3 tahun tadi itu. Gitu ya. Jadi yang betina itu harganya lebih mahal untuk ternak. Ya, untuk ternak. Ya. Tapi nanti kalau untuk penyembelihan harganya mahal yang jantan. Tapi kalau untuk ternak mahal yang betina, gitu ya ukurannya. Ini sebenarnya menarik, riwayat hadis, keterangan tentang ketentuan zakat hewan ternak ini. Karena rupanya di dalam Islam, dalam proses atau dalam dunia peternakan, betina itu dihargai lebih mahal. Ya. Enggak, karena itu yang menjamin perkembangbiakan. Ya. Gitu. Baik. Wa fi sittin wa arba'ina huqqatun. Kalau jumlahnya sudah 46, itu 1 huqqah. Huqqah itu apa? Hiyallati laha 3 sinin wa dakhalat fir rabi'ah, yang usianya sudah mencapai 3 tahun dan hampir mencapai 4 tahun. Wa fi ihda wa sittin, kalau jumlahnya sudah 61 ekor, juz'ah hiyallati laha 4 sinin wa dakhalat fil khamisah. Ya. Maka zakatnya adalah 1 ekor unta betina yang usianya 4 sampai 5 tahun. Nah, niki sudah dewasa, gitu ya. Wa fi sittin wa sab'ina, kalau sudah masuk jumlahnya 76 ekor, binta labunin, maka 2 ekor betina, 2 ekor anak onta betina labunin yang usianya tadi berapa? 2 sampai 3 tahun. Itu ya, 2 ekor sudah. Wa fi ihda wa tis'ina huqqatani, kalau sudah jumlahnya 91, maka 2 huqqah yang usianya 3 sampai 4 tahun betina. Ya. Ila mi'ah wa isrin, sampai angka 120 ekor. Fa idza zadat fa fi kulli arba'ina ibnatu labunin wa fi kulli khamsina huqqatun. Kalau lebih dari 120 ekor, lebihnya itu kalau sampai 40, maka kalau lebih dari 120 ekor, setiap 40 ekor itu dinilai zakatnya adalah 1 ekor betina labunin yang usianya 2 sampai 3 tahun. Begitulah seterusnya.
Ya. Ini kurang lebih ya. Kita kan tidak punya ternak onta di sini ya. Kalau ya di Saudi ya, ternak onta khususnya yang tinggal di pegunungan itu memang rupanya onta itu ya dingon gitu ya. Apa dingon itu? Dipelihara di padang rerumputan gitu ya, di padang rerumputan. Jadi jualan bebas gitu ya nanti. Itu pertanyaan wahyu apa dari Nabi? Ya. Wahyu apa dari Nabi? Iki coba nggih. Kalau wahyu itu kalau apa namanya? Pertanyaannya ketentuan-ketentuan syariat itu apakah wahyu atau dari Nabi? Maka jawabannya adalah napa? Surat An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kepanggih wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Napa niku? Ayat 3 dan 4 khususnya. Napa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bertutur kata, berucap keluar dari keinginannya sendiri. Tidaklah yang diucapkan Nabi itu kecuali wahyu yang disampaikan secara rahasia kepada beliau. Jadi semua omongan Nabi itu wahyu. Sehingga secara logika tidak pernah ada Al-Quran kok berseberangan dengan hadis Nabi. Enggak ada. Jadi kalau ada hadis berseberangan berbeda dengan Al-Quran, pasti pemahaman terhadap hadis itu yang tidak pas, atau hadisnya adalah hadis yang bukan dari Nabi. Nah, begitu. Semua yang dari Nabi itu adalah wahyu. Ya, karena itu saya kira pernah kita bahas di sini, apa yang datang dari Nabi SAW pertama selalu kemungkinannya adalah pertama menguatkan, menegaskan Al-Quran. Mesti sing diomong Nabi niku menguatkan kembali, menegaskan kembali, mengingatkan kembali
tentang isi Al-Quran. Coba kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya itu bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa yang sebenar-benarnya berarti takwa yang terus-menerus, di mana saja, kapan saja. Karena nggak tahu matinya di mana. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka biasanya kalau dalam khutbah Jumat misalnya, ada yang merangkai atau khotib atau saya juga pernah merangkai ayat ini dengan hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kelihatannya redaksinya berbeda, tapi kalau kita mau perhatikan substansinya, isi pesannya, pesan pokoknya sama. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana dan kapanpun. Nah, itu kan? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi itu sama, itu namanya menguatkan. Ya. Dan seterusnya. Contoh lain misalnya, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat misalnya menyatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah, atau kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Atau walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nggih. Atau ayat yang lain misalnya napa misalnya? Banyak ya ayat tentang syahadat misalnya ya. Salah satunya meskipun tidak langsung ya, ini tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallahu faqulu asyhadu bi anna muslimun. Itu surat Ali Imran ayat 64 ya. Kok Nabi SAW menyatakan buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam dibangun di atas 5 pilar ini, itu sesungguhnya menguatkan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah sholat, perintah zakat, perintah bersyahadat, perintah puasa, perintah haji. Jadi tidak mungkin bertentangan.
Atau yang kedua, bahwa apa yang disampaikan Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran. Maka pembahasan kita kali ini sesungguhnya pembahasan tentang yang kedua ini. Di dalam Al-Quran itu hanya disampaikan oleh Allah tentang kewajiban membayar zakat dari usaha yang kita kerjakan. Terus zakate opo? Nah, begitu. Maka apa yang disebut oleh Rasulullah SAW berupa rincian tadi, ketentuan tadi itu namanya apa yang disampaikan Nabi SAW menjelaskan isi Al-Quran. Justru menjelaskan. Jadi itu sama-sama wahyu, yang satu melalui Al-Quran, yang satu melalui Nabi sendiri, Nabi SAW, supaya apa yang akan kita kerjakan itu menjadi jelas. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah dari Nabi sendiri atau wahyu? Dari Nabi SAW semuanya adalah wahyu. Nah, gitu ya. Baik. Yang ketiga nanti ada fungsi yang lain yang kita tidak bahas secara rinci di situ ya. Baik, itu tentang onta, ya. Kalau sapi bagaimana? Zakatul Baqari. Jadi hadisnya tadi di bawah ya, tidak saya baca satu persatu. Zakatul Baqari, zakat sapi, ternak sapi. Wa ammal baqaru fala syai'a fiha hatta tablugha 30 sa'ima. Adapun sapi maka tidak wajib membayar zakat ternak sapi hingga jumlahnya adalah 30 ekor yang dewasa. Kalau dia sudah mencapai 30 ekor dan sudah berumur, sudah dimiliki maksudnya ya, umur kepemilikannya adalah 1 tahun, wahala alaihal haul, fa fiha tabi'un au tabi'ah wa huwa ma lahu sinnatun atau sanatun. Maka zakatnya adalah sapi baik betina maupun jantan yang umurnya 1 tahun. Ya, 1 tahun niku pun gede ya sapi niku. Dek cilik ya. Kalau 30 ekor. Hatta tablugha arba'in, hingga mencapai 40 ekor. Fa iza balagat arba'ina fa fiha musinnatun wa hiya malaha sanatani. Maka kalau sudah 40 ekor, zakatnya adalah 1 ekor yang usianya 2 tahun. Pun gede. 2 tahun itu pun ya nek sapi. Tapi dereng powel koyoke. Dereng. Wala syai'a fiha hatta tablugha 60. Ya. Sampai bertambah 41, 42 wis pancet niku wau pokoke. Sampai mencapai 60 ekor. Faiza balagot sitin fa fiha tabi'ani. Kalau sudah 60 ekor, maka zakatnya 2 ekor yang usianya 1 tahun. Wa fis sab'ina musinnatun wa tabi'un. Kalau sudah 70 ekor, maka yang umurnya 2 tahun dan 1 tahun, 2 ekor jadinya. Tapi beda umur yang dizakatkan. Wa fis samanina musinnatani. Kalau sudah mencapai 80 ekor, maka yang usianya 2 ekor zakat. 2 tahun. Wa fit tis'in salah satu atba. Jadi setiap kelipatan 30 itu tadi ya, yang usianya 1 tahun. Kalau kelipatannya 40, yang usianya 2 tahun. Kalau 70 ekor berarti sama dengan 40 dan 30. Berarti
yang usia 2 tahun tambah 1 tahun. Begitu seterusnya. Wa fil mi'ah musinnatun wa tabi'ani wa fil ashrah wal mi'ah musinnatani wa tabi' wa fil ishrina wal mi'ah salasu musinnat dan seterusnya. Jadi ngitungnya per 40 atau per 30 gitu ya. Nah, itu zakat sapi. Zakatul ghanam. Zakatul ghanam, zakatnya ghanam, kambing gitu ya. La zakata fil ghanami hatta tablugha arba'in. Tidak wajib mengeluarkan zakat ghanam, zakat kambing hingga mencapai jumlahnya adalah 40 ekor dan mencapai haul 1 tahun. 40 ekor itu 1 tahun. Kate setahun terus enten sing mati siji loro enggak sida. Nah, nek mati sing masalah kan kate setahun dibeleh dhisik. Niku masalah. Iku wong ngakali niku lak saged ae. Oh iya, terus beleh tak gawe bancaan. Iku mangkane ngoten niku tergantung nggih, tetep ibadah niku teko atine ambek teko prakteke. Secara hukum enggak apa-apa, tapi dari niatnya sudah ada masalah gitu ya. Fa iza balagat arba'ina sa'imatan wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha syatun. Ya. Jadi kalau dia mencapai 40 ekor maka dan sudah sampai 1 tahun maka zakatnya adalah 1 ekor kambing ya, ila mi'ah wa isrin, sampai jumlahnya adalah 120 ya. Kalau sudah mencapai 120 baru 2 ekor kambing ya, sampai 200. Kalau sudah 200 ya, faiza balagat mi'atain wa wahidah, kalau sudah sampai 201 ekor maka zakatnya 3 ekor kambing ya. Fa fi kulli mi'ah syatun, setiap tambahan 100 ekor itu 1 ekor kambing. Jadi 40 sampai 100 itu 1 ekor. Ya, setiap tambahan sampai 100 ekor itu 2 ekor kambing, atau mulai 140 sampai 100 sampai 200 itu 2 ekor gitu ya. Nah, baik. Itu tentang ghanam. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana ternak yang lain-lain itu. Kadang-kadang ternak koi itu jauh lebih mahal harganya. Nah, 1 ekor koi sok puluhan juta. Gitu. Itulah nanti berlaku namanya kias, analogi. Ya. Dia analogikan, dikiaskan. Maka setiap ternak yang harganya itu menyamai, terserah mau nanti dikonversikan, dikiaskan dengan kambing, dikiaskan dengan apa tadi, unta, atau dikiaskan dengan sapi. Yang paling gampang para ulama itu biasanya kalau sudah tentang zakat itu kiasnya adalah dengan emas. Sebenarnya sama ya. Kalau harta itu sudah mencapai 80 gram emas ya, iki harta meneng ya, itu berapa kemarin 80 gram emas 80 juta enggak, 80 juta. 40 ekor kambing kira-kira pinten juta? 80 juta nggih.
zakate ya siji, kan gitu ya, sama. Jadi kurang lebih nanti hitungannya kurang lebih begitulah. Kalau ada jenis usaha apapun ya yang mencapai angka sekian itu, sudah di situ nanti kalau usianya sudah 1 tahun jenis usaha itu, maka zakatnya dikeluarkan. Kalau dikonversikan, dikiaskan dengan emas, maka 2,5%. Kalau dikonversikan kemarin dengan hasil pertanian, maka dilihat ya hitungan pertaniannya bagaimana. Kalau dikonversikan dengan kambing ya sebenarnya kurang lebih sama, gitu ya. Itu sebenarnya prinsip zakat itu. Nah, sekarang itu jenis ternak itu bisa macam-macam. Ternak, ada ternak uang, bisnis apa? Trading, saham, kayak gitu. Meskipun itu sebenarnya ada banyak bagian dari bisnis itu yang masuk kategori gharar. MUI sudah buat itu mana yang boleh dan mana yang tidak itu ya. Ini kalau tanam saham itu kalau apa namanya jenis saham yang dibeli adalah saham yang jelas jenis usahanya boleh ya, dari perusahaan yang jelas boleh. Tapi kadang-kadang kan nggak begitu ya, bukan spekulasi nanamnya tapi jenis usaha dari pemilik saham itu yang juga nggak jelas, itu yang nggak beres itu ya. Baik, sekarang itu macam-macam. Atau yang ditanam kayak Mas Bobi ini, apa namanya, channel YouTube. Jadi beternak konten, ya. Berternak konten, cuma ini amatiran masih kan. Kadang-kadang yang dapat banyak itu yang justru guyon-guyon Mas Bobi ya. Kalau yang serius gini ya alah, hanya 1-2 yang besar itu ya hasilnya itu ya. Yang banyak itu yang justru itu ngeprank itu yang banyak, ngeprank itu ternak konten namanya ya. Lungge. Jadi yang dikembangbiakkan adalah konten YouTube gitu ya, konten ngeprank. Tapi namanya saja jenis usahanya begitu, mosok pikir zakat kan gitu ya. Kadang-kadang ya jauh gitu ya. Jenis usahanya saja nggak masuk ono jenis zakatnya. Sudah mikirnya pokoknya banyak, sebagian akhirnya ya sekedar dibuat konten lagi itu. Dibuat konten lagi itu uangnya dibagi-bagikan dan itu jadi konten lagi kan gitu ya. Uangnya dibagi-bagikan atau mungkin dibelikan barang dibagi-bagikan, tapi jadi konten lagi kan gitu ya. Baik. Nah, itu tadi hewan-hewan ternak. Sekarang bagaimana kalau tidak diternakkan, bukan termasuk hewan ternak, bukan termasuk hewan yang dikonsumsi dagingnya. Hewan ternak kan hewan yang dikembangbiakkan dan dikonsumsi dagingnya. Bagaimana kalau tidak? Nah, ini pembahasannya. Tadi itu saya bahas ternak itu termasuk ikan koi kan nggak dimakan. Kalau lele dimakan, ternak lele, ternak ayam jumlahnya puluhan ribu itu sudah ngalang-alangi kambing sudah, kan gitu dimakan. Bagaimana? Nggak ada. Tapi nanti itu dikiaskan. Atau bisa juga kiasnya bukan kias ternak, tapi kias emas. Kiasnya bukan ternak, bisa kias terhadap perdagangan, kan gitu ya. Karena itu nanti akan diperdagangkan, kan gitu ya. Zakatu ghairil an'am la zakata fi syai'in minal hayawanat. Zakat untuk hewan bukan hewan ternak. Tidak ada zakat
ya dari hewan-hewan ghairil an'am, selain hewan ternak. Fala zakata fil khayli wal bighali wal hamir, maka tidak perlu ada zakat untuk khail, untuk kuda. Wal bighal, dan bighal sama, kuda dan bighal itu ya. Bighal itu ya kuda ya, atau ada yang mengartikan bighal itu apa namanya, zebra itu. Wal hamir, dan himar ya, himar yang lebih kecil lagi kan gitu ya. Karena memang biasanya kuda, himar, bighal itu tidak untuk dimakan, tidak untuk dikembangbiakkan untuk diambil dagingnya, tapi untuk kendaraan pada saat itu kan gitu ya. Maka sebenarnya hampir nggak ada orang punya kuda yang jumlahnya ratusan itu, ya puluhan itu nggak ada, karena dia untuk kendaraan saja. Illa idza kanat litijarah, kecuali kalau memang hewan-hewan itu kuda, bighal dan khimar itu diperdagangkan gitu ya. Fan Aliin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qad afautu lakum anil khayli war raqiqi wala sadaqata fihima. Jadi Nabi SAW sudah tidak mewajibkan untuk jenis ternak kuda ya, karena biasanya ternak kuda tidak sebanyak untuk ternak domba dan lain sebagainya, juga untuk keperluan dijual belikan biasanya, karena itu untuk kendaraan. Itu sama kayak punya mobil gitu ya, begitu. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil humuri fa fiha zakatun fa qala ma jaa'a fiha syai'un illa hadhil ayatil fazzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi SAW pernah ditanya tentang khimar, apakah perlu dikeluarkan zakat. Rasulullah SAW menjawab, ya, tidak ada ayat satupun ayat yang berbicara tentang zakat khimar atau keledai. Hanya saja ada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa hubungannya? Ayat ini kan tentang amal sekecil apapun, kalau itu kebaikan akan dia lihat, kalau kejelekan akan dia lihat juga. Apa artinya? Hanya Rasulullah SAW mencatat kabeh jenis usaha itu, ya kalau mendatangkan hasil yang besar, ya mesti ada kewajiban zakatnya harusnya, begitu. Ya, kalau tidak diatur secara tegas, ya nanti dilihat. Bukan karena tidak diatur secara tegas kok kemudian tidak ada sama sekali, ya dilihat. Nah, sekarang nggak perlu, tapi bisa jadi suatu saat perlu, ya diatur itu. Bahkan tadi itu nggak ada orang dulu orang ternak lele kan nggak ada, ya nggak ada. Ternak ayam sampai ribuan puluhan ribu nggak ada, ya. Orang sana tuh kalau makan daging itu ya, kalau nggak daging onta ya daging kambing, gitu kan? Itu makan. Makan daging ayam ya jarang-jarang, nggak ada. Daging, makan daging, ya daging onta atau daging kambing, ya. Apalagi daging lele, nangkene daging tempe, enten ya daging tempe, enten daging kedele itu lentuh. daging kedele ya. Baik itu tentang ini ya, jenis zakat hewan ternak gitu ya. Intinya dalam harta kita kalau memang sudah ada
kekayaan hasil dari usaha diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai nisab, di situ ada kewajiban zakat. Itu intinya. Dan nisab itu kalau diukur nanti dibanding-bandingkan antara satu jenis harta dengan yang lain, ternyata nilainya nanti kurang lebih sama, kurang lebih sama. Itu yang penting barangkali. Saya kira demikian yang kita bahas pada kesempatan petang hari ini, ya. Setelah ini ada zakat rikas dan makdin, ya, barang apa namanya, temuan itu maksudnya di dalam tanah gitu ya, atau tambang gitu ya. Nanti saya kira itu yang nanti akan kita bahas di pekan akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.